bersyukur Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Kau amat baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Shalom saudara, renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana tanggapan murid-muridnya terhadap Yesus, terhadap Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia ini?" Saudara, sungguh menarik
Karena Yesus bertanya ketika mereka berada di daerah Kaisarea Filipi. Karena pada saat itu Kaisarea Filipi itu adalah sebuah kota yang megah, sebuah kota yang didirikan dengan megah dan begitu banyak patung-patung yang megah dibangun. Ya mungkin kalau saat ini seperti sebuah kota metropolitan. Nah, ketika mereka berada dan tiba di daerah tersebut, di daerah Kaisarea Filipi itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Saudara, pertanyaannya ini sangat penting kita melihat. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ayat ke-14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara, pengenalan murid-muridnya ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, murid-muridnya menjawab. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Pengenalan akan anak manusia, Yesus bertanya dan mau meyakinkan kepada murid-muridnya. Dan bagaimana pengenalan murid-muridnya itu kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Secara umum, Yesus mau bertanya, Yesus mau mengenali bagaimanakah mereka mengenali anak manusia itu. Ketika murid-muridnya menjawab, di dalam ayat 14, kita melihat di dalam ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, menarik saudara. Setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan secara umum siapakah anak manusia itu, menurut orang siapakah anak manusia itu? Kini Yesus bertanya kepada murid-muridnya secara pribadi. Oh, itu jawab orang. Kalau orang berkata anak manusia adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu menurut kamu. Tetapi aku mau bertanya secara pribadi kepada kalian, kepada kamu. Tetapi lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, di dalam ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, murid-muridnya, siapakah aku ini? Saudara, kita lihat jawaban Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menarik saudara. Tetapi apakah jawaban Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, perhatikan saudara. Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus tidak berkata kepada Simon Petrus, luar biasa engkau Simon Petrus, karena engkau mengenal anak manusia itu, karena engkau mengenal aku sebagai Mesias. Tetapi justru jawaban Tuhan Yesus kepada Simon dikatakan, engkau berbahagia Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara, kenapa jawaban Tuhan Yesus seperti itu, saudara? Jawaban Tuhan Yesus itu mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa ketika saudara dan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara dan saya mengenal Yesus, itu berarti saudara, kita disebut orang yang berbahagia. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih, Allah memilih kita.
Yesus memilih kita. Yesus menganugerahkan anugerah keselamatan hidup kekal itu kepada kita. Dia memilih saudara dan saya bukan karena gagah, bukan karena saleh, bukan karena baiknya kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Allah, anugerah Allah itu, kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengenalan kita akan Yesus itu sangat penting. Siapakah Yesus yang kita kenal itu? Ketika Yesus bertanya kepada saudara dan saya secara pribadi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ketika Yesus bertanya kepada kita secara pribadi, siapakah aku ini? Apakah jawab saudara? Apakah jawab kita? Apakah kita akan bertanya dan menjawab seperti yang Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Saudara, pengenalan akan Yesus itu penting, saudara. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Bukan karena kebaikan-kebaikan kita, Dia memilih kita, tetapi Dia memilih kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, di dalam masa-masa saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, di tengah situasi-situasi yang mengancam, di tengah situasi-situasi yang begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita alami dan hadapi, kenalah Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenalah Yesus itu yang menganugerahkan hidup kekal itu. Kenalah Yesus itu yang akan selalu menyertai kita di dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita secara pribadi, menurutmu siapakah aku ini? Apakah jawab kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami kembali belajar dan kembali diingatkan supaya kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang kami alami dan hadapi, di tengah situasi-situasi yang mungkin membuat kami mengambil sebuah keputusan, ketika ada sebuah pilihan yang harus kami pilih ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memilih Engkau. Tolong kami ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan kami harus mengambil sebuah keputusan, ya Tuhan, mampukan kami supaya kami tetap menaruh harap, iman, percaya kami hanya kepada Engkau. Ketika Engkau bertanya kepada kami, siapakah aku ini? Maka kami akan menjawab, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia, yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan dan mengingatkan kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang di dalam kehidupan, dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang mereka alami, ya Tuhan, biarlah mereka selalu menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu, memberkati usaha, pekerjaan, dan keluarga dan pelayanan mereka. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.